Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kesempatan kali ini, Hani akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Saat Cinta Harus Memilih. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Ibumu belum pulang? Tanyanya kemudian. Belum? Masuk dong. Dari tadi berdiri aja di pintu. Nando melangkah masuk. Duduk deh. Kayak tamu aja. Biasanya juga aku sering kok main kesini. Malah tadi siang ikut makan segala. Kalau sekarang mau makan malam di sini juga boleh. Enggak enggak enak dong ngerepotin kamu terus. Pengennya malah ngajak kamu makan dan aku yang traktir. Tapi aku ngerti, kamu kan belum kerja. Nanti kalau aku sudah kerja, aku ajak kamu jalan ya. Kita makan, nonton, belanja. Gaji kamu habis dong. Gak apa-apa, yang penting bisa nyenengin kamu. Pras juga suka kan ngajakin kamu jalan. Pasti dia udah sering banget kan ngelaktir kamu makan, juga beliin kamu baju. Pras memang sering mengajaknya makan dan pernah juga membelikannya baju. Tapi Vika tak menganggapnya itu terlalu berarti. Pras wajar melakukannya. Vika kan sudah dianggapnya seperti adik sendiri. Atau bisa juga Pras melakukannya karena kasihan. Karena ia tahu Vika tidak mungkin bisa beli baju bagus. Bener kan? Pras sering mengajakmu. Dia kan gak punya adik do. Dan lagi, ibu kan sudah lama kerja di rumahnya. Jadi aku sudah dianggapnya keluarga sendiri. Belum tentu kalau kamu gak secantik ini. Dari siang, kayaknya cuma itu yang kamu bicarakan. Kenapa sih kamu? Kamu pikir aku ini apa do? Gak apa-apa. Aku cuma ngingetin, jangan sampai Pras memanfaatkan kecantikan kamu untuk memuaskan hasratnya. Dia pura-pura nganggap kamu adik, terus ajak kamu kemana-mana, lalu dia pacari kamu. Dan setelah itu kamu ditinggalkannya begitu saja. Pras gak seburuk itu kok. Jadi kamu juga suka padanya. Apa aku bilang begitu tadi? Aku kan cuma bilang kalau Pras tuh baik. Lagian ngapain sih kita ngomongin dia terus doh? Karena aku cemburu. Nando memandang sayu wajah Vika. Vika tergugu sesaat. Aku gak rela kamu dekat dengan dia. Aku sayang kamu, Vik. Aku mau kamu jadi pacarku. Matanya yang teduh itu memandang resah wajah Vika. Dan ketika Vika mengangguk, mata itu berbinar. Dan sesak yang tadi menggumpal di dadanya sirna seketika. Tadi ia sangka kalau cinta yang telah dipendamnya begitu lama ternyata tak sia-sia. Aku gak bermaksud menentang mama. Tapi aku gak bisa bohongi diriku mbak. Kalau aku cinta Vika. Begitu seriusnya Pras mengucapkan itu. Begitu bersungguh-sungguhnya dia. Sampai Gia merasa kasihan. Tapi pikir-pikir dulu dong Pras. Mbak aja udah cukup bikin mama marah. Kenapa kamu cari masalah lagi? Kenapa mbak gak coba mengerti Pras? Pras merasa kecewa karena tidak mendapati dukungan dari kakak yang sangat diandalkannya itu. Bukannya begitu, tapi pikirin mama. Jangan buat dia kecewa lagi. Lagian kamu kan masih sangat muda, Pras. Cobalah melihat gadis lain. Pasti akan ada yang lebih baik. Tapi rasanya gak ada. Rasanya aku sudah pastikan Vika lah yang terbaik. Dulu mbak selalu berpikir begitu tentang Mas Doni. Dan ternyata mbak gak salah bukan? Iya. Tapi tanpa restu orang tua, kebahagiaan kami rasanya tidak sempurna. Dan aku berharap hal ini tidak terulang padamu. Biar mbak saja yang merasakannya. Tapi mbak, oke, tunggu sampai kamu selesai kuliah dan punya pekerjaan. Dan bila pikiranmu tentang Vika tidak bisa berubah, terserah, kamu bebas memutuskan sendiri mana yang terbaik buatmu. Tapi ingat, jangan dulu bilang cinta pada Vika. Dan kamu juga tetap membuka hatimu untuk gadis lain. Saran Gea. Itu sama saja. Artinya mbak tidak mengizinkan aku berhubungan dengan Vika. Tapi kan tidak melarang keras. Cuma memberi jarak dan waktu untuk berpikir lebih matang.
dan lebih dewasa lagi, Pras. Pras mendesah lirih, tapi Vika terlalu manis, sangat manis bahkan. Dan Pras tidak sabar, ingin segera memilikinya. Jadi kenapa harus menundanya beberapa lama? Kalau keburu direbut orang lain gimana? Ya lupakan, lalu kamu cari yang lain. Ah, Mbak Gea emang sirik sih, gak mau mendukung sedikit pun perasaan Pras. Bukannya begitu, Pras, tapi... Aduh, Mbak harus ngomong apa lagi sih? Dengan wajah kesal, Pras bangkit. Pulang dulu, Mbak. Pamitnya tanpa menoleh. Pras tidak peduli. Ia segera melangkah, meninggalkan rumah kakaknya. Di depan pintu, dia berpapasan dengan Doni yang baru pulang. Mas, baru pulang? Disapanya Doni tanpa senyum. Iya nih Pras, kamu sendiri mau kemana? Di sini saja dulu Pras, masih sore kan? Pras diam saja, tapi keluar. Lagi marah dia Don. Gea memberitahu yang berusaha menyusul adiknya. Pras, dipanggilnya sekali lagi, tapi Pras tak mau mendengar. Gitu deh kalau dia sudah marah. Gea tersenyum pada suaminya, dan karena melayani Doni jauh lebih penting daripada memperpanjang keributannya dengan Pras, Gea pun tak mempedulikannya. Doni bermaksud berbalik untuk memanggil Pras kembali. Gak usah deh Don, gak apa-apa. Nanti dia baik lagi kok. Gea meraih tangan suaminya dan membawanya masuk ke dalam. Aku buatkan minum ya. Tapi begitu Gea ke belakang, Doni segera berlari keluar. Kebetulan Pras baru menghidupkan mesin mobil. Tunggu Pras, seru Doni seraya berlari menghampiri mobil Pras. Ada apa Pras? Ada masalah ya antara kamu dan Mbak Gea? Pras menggeleng. Gak ada apa-apa kok Mas. Jangan gitu, aku kan kakakmu juga. Barangkali kita bisa bicara. Gak perlu deh, gak penting kok. Cuma masalah cewek. Pras berusaha tersenyum. Tapi kalau Mas Doni bisa bantu? Makasih deh Mas. Tapi kita bicara lain kali saja ya. Soalnya aku harus segera pulang. Takut Mama nunggu. Iya deh, hati-hati ya. Pras mengangguk. Dan Doni pun menyingkir, menjauhi pintu mobil Pras. Yuk Mas. Pras pun meninggalkan Doni. Doni berbalik ke dalam. Sebenarnya ada masalah apa sih? Tanya Doni pada Gea sesampai dia di hadapan istrinya. Sambil menyerahkan minumannya ke tangan Doni, Gea menjawab. Dia mencintai Vika. Lantas? Tanya Doni serius. Aku meminta dia memikirkannya sekali lagi. Karena dia anak Birida. Karena dia putri pembantu di rumah kalian. Doni meletakkan gelasnya ke meja, tidak meminumnya. Kekecewaannya pada Gea membuatnya tak ingin minum. Ternyata Gea... Bukan itu Don. Tapi karena aku tidak ingin Pras melakukan hal sama denganku. Karena aku tidak ingin Mama yang masih kecewa padaku harus dikecewakan lagi. Maksudmu? Aku memang bisa menerima siapapun Vika. Tapi Mama? Kamu tahu Mama kan? Mama punya kriteria tersendiri untuk calon menantunya. Dan sudah kupastikan Vika tidak masuk sama sekali dalam perhitungannya. Jadi kenapa Pras harus menentang Mama seperti yang aku lakukan dulu? Mama tidak akan ditentang kalau benar, tapi Mama salah. Aku tahu, tapi gak tega rasanya kalau lagi-lagi Mama harus dibuat kecewa. Kita saja sudah cukup. Kamu pun menyesal kan? Don, kamu jangan nanya gitu dong. Tentang kita gak pernah ku sesali. Kita kan bahagia Don. Dan karena melihat kebahagiaan kita itulah Pras tidak takut menentang Mama. Tapi apa Mama harus kecewa lagi? Dipandangnya sendu wajah Doni. Doni mengelurkan tangannya, lalu diraihnya tubuh Gea ke dalam pelukannya. Mama kan sayang Pras. Siapa tahu pada Pras Mama lebih bisa mengerti. Apalagi gadis yang Pras cintai kan gadis yang Mama sayangi juga. Katamu Mama sudah menganggap Vika anak sendiri kan? Tapi Vika kan anak pembantu. Dan di mata Mama, Vika tetap bukan gadis yang pantas. Jangan yakin dulu. Siapa tahu Mama tidak begitu. Siapa tahu Mama menilai seseorang tuh bukan dari hartanya, tapi dari kepribadiannya. Buktinya, Mama tahu aku termasuk kaya. Walaupun tidak kaya sekali,
tapi tetap gak setuju kita kawin. Dan dia melakukan itu karena aku bukan anak baik di matanya. Jadi bukan harta yang dia lihat, melainkan sikap dan perilakunya. Dan Birida, meski cuma pembantu, sangat dekat dengannya, juga Vika. Dan selama ini, Mama juga gak membatasi pergaulanmu kan? Kamu tetap boleh berteman dengan siapapun sejak kamu kecil kan? Atau barangkali Mama pernah melarangmu berteman dengan... Tidak, memang tidak pernah Don. Sejak kecil, Mama sudah mengajari kami gimana caranya memperlakukan anak yatim, juga orang-orang miskin. Kalau lebaran, Mama mengajak kami ke panti untuk membagi-bagikan baju baru, juga uang. Dan Mama serta almarhum Papa selalu mengingatkan bahwa Allah tidak menilai seseorang dari harta atau kecantikannya, tapi dari ketakwaannya. Dan bila Mama gak suka kamu, itu karena Mama tahu kamu suka teler, gak mau sholat, dan sering berbuat gak benar. Sayangnya Mama lupa kalau kamu masih bisa diperbaiki dan masih bisa diubah. Dan semua orang bisa berubah kalau dia menginginkannya. Dan aku sudah membuktikannya. Sayangnya Mama belum percaya. Tapi kalau saja kamu mau datang pada Mama dan bicara. Doni melepaskan kapannya. Jangan bicara tentang Mama dulu, Gea. Aku masih belum bisa, desahnya lirih. Aku mengerti, ucap Gea kecewa. Aku mencintaimu, dan itu yang terpenting bukan? Doni meraih kembali tubuh istrinya dan kembali memeluknya penuh kasih. Gea membalas pelukannya tak kalah erat. Doni memiringkan kepalanya, mengecup lembut bibir Gea, memagutnya penuh gairah. Tak terasa capek lagi, meski ia sudah bekerja seharian. Gea memang selalu memberinya rasa damai, rasa bahagia, dan segala rasa yang semasa hidupnya punya arti. Gea begitu mencintainya, dan Gea telah banyak berkorban untuk cintanya. Dan Gea telah benar-benar mengubah hidupnya. Tak ada Doni yang brutal lagi sekarang. Mami juga merasa sangat bersyukur dan berbahagia. Itulah sebabnya Mami membelikan mereka rumah dan masih mau memberi Doni uang berapapun yang Doni minta, bila itu untuk memenuhi kebutuhan Gea dan Putri. Susah nyari kerja, Fik, keluh Nando. Tapi aku akan berusaha. Memangnya kamu udah melamar kemana aja? Ke restoran, ke departemen store, ke supermarket juga. Abis mau ngelamar kemana dengan ijazah SMA begini, Fik? Gak apa-apa, kerja di mana juga bagus. Yang penting kan halal. Tapi kalau kamu kerja di tempat ramai kayak gitu, ntar lupa aku deh. Masa sih lupa? Aku malah yang jadi cemas. Jangan-jangan kamu malah gengsi punya cowok pelayan. Kamu jangan gitu dong. Ibuku malah. Gak usah diterusin deh. Kita berasal dari keadaan keluarga yang sama. Sama-sama gak punya ayah. Dan yang penting sekarang kita saling cinta. Vika tersenyum. Gak ada hubungannya deh. Nando tertawa. Do, panggil Vika ketika tawa mereka terhenti. Ibu kan udah tahu tentang kita. Oh iya, kamu yang memberitahukannya? Iya, habis gak sabar sih pengen kasih tahu ibu. Dan kayaknya ibu suka deh, Do. Sungguh? Bener? Gak kecewa? Kecewa gimana? Ya kecewa aja. Kenapa gak sama Pras? Kenapa harus sama Nando? Nando jangan ngomong gitu dong. Vika jadi gak enak deh. Kayaknya kamu masih saja ragu pada perasaan aku. Sorry deh. Dan Nando baru saja akan menggeser duduknya lebih dekat pada Vika ketika terdengar ketukan di pintu. Vika bangkit melangkah ke pintu. Dan ketika ia membukanya, ibu ada di sana, tapi tidak sendiri. Ada Pras di belakangnya. Halo Vik, selamat malam, sapa Pras manis. Malam juga mas, sahut Vika. Masuk dong, ibu kok tumben pulang cepet, diantar lagi. Mas Pras yang maksa nganterin, sahut ibu. Ada tamu rupanya, udah lama Do, sapa ibu pada Nando. Barusan bu, jawab Nando seraya berdiri. Ini Nando, kata Vika memperkenalkan kekasihnya. Pras, ucap Pras ketika mereka bersalaman.
Pras yang tampan dan kaya itu begitu ramah dan sederhana di mata Nando. Dan rasanya memang dialah yang pantas untuk Vika. Yang cantik itu bukan dirinya. Nando teman Vika sejak kecil, ucap ibu. Rumahnya juga deket sini. Oh iya, Pras senyum lagi, lebih ramah. Nando yang malah jadi kikuk, apalagi mendengar cara ibu bicara tadi. Kenapa ibu harus bilang Nando teman Vika sejak kecil? Kenapa tidak langsung diberitahu saja kalau Nando pacar Vika? Apa karena Nando tak layak menjadi kekasih Vika? Atau karena memang ada apa-apa antara Vika dan Pras? Nando memandang wajah Vika. Gadis itu tampak begitu ceria karena kehadiran Pras. Aku pulang dulu deh, Vik. Udah malam. Pamitnya tiba-tiba. Di sini aja, Do. Temani kami. Vika berusaha mencegah. Kamu udah ada temennya, kilah Nando. Do? Mari mas. Nando memandang Pras. Bu, Nando pulang. Pamitnya pada ibu. Kok buru-buru? Nando berusaha senyum, lalu keluar dan tak menoleh lagi pada Vika. Vika jadi gelisah dan rasanya ingin sekali bilang pada Pras kalau yang tadi itu adalah pacarnya. Tapi untuk apa? Pras kan tidak bertanya. Lagi pula siapapun dia, belum tentu Pras mau peduli. Mereka kan bukan siapa-siapa. Dan Pras kesini juga karena nganter ibu. Mbak Gea kangen kamu, Vik. Besok ke rumahnya lagi yuk. Ajak Pras tak peduli. Vika sedang gelisah memikirkan Nando. Gimana ya mas? Kayaknya nggak bisa deh. Vika menolak halus. Keseringan pergi dengan Pras takut membuat Nando cemburu. Memang sih, kalau dipikir-pikir, cemburu Nando kelewatan dan berlebihan. Harusnya Nando mikir, mana mungkin Pras yang anak orang kaya serta ganteng itu jatuh cinta pada Vika yang miskin dan cuma anak pembantu. Kenapa? Rumah kan gak ada yang nungguin. Ya kan gak bakal lari, Vik, canda Pras. Ya memang sih, tapi kan gak enak sama tetangga. Dikiranya mau kemana lagi. Kan gak tiap hari, Vik. Iya, ikut saja, Vik. Siapa tahu Mbak Gea perlu dibantu-bantu. Namanya juga punya bayi, saran ibu. Ibu saja sudah cukup jadi pembantu. Kenapa Vika harus juga? Keluh Vika sedih. Gimana? Kapan-kapan deh, tapi jangan besok ya. Karena tidak tahu lagi dengan cara apa menolaknya. Vika pun terpaksa bicara begitu. Bibi tinggal dulu ya, Den, ucap ibu sebelum beranjak dari tempat mereka. Iya, Bi. Den, Pras, Bibi. Betapa terasa sekali kesenjangan di antara mereka. Vika jadi risih sendiri. Dan rasanya Vika tak setenang bila sedang berdua dengan Nando. Kamu emang gak kangen Putri? Tanya Pras. Kangen. Makanya kesana dong, yuk. Ajak Pras tengah memaksa. Sebenarnya saat ini antara dia dan Gea sedang ada masalah. Tapi karena soal Vika yang jadi sumber permasalahannya, jadi Pras berharap bila Pras datang ke sana dengan Vika, Gea jadi berubah pikiran tentang mereka. Siapa tahu setelah ketemu lagi dengan Vika, Gea mendukung mereka seperti Pras mendukung hubungan Gea dengan Doni. Tapi Vika tetap saja menolak. Kalau begitu, kita jalan saja yuk. Maaf deh mas, lagi pengen di rumah, lagi gak mau jalan kayaknya. Ya udah kalau gitu, kita di sini saja, kata Pras akhirnya mengalah. Tapi dia merasa Vika berbeda malam ini. Dia agak tak peduli. Tidak seramah dan sehangat biasanya. Mama benar-benar gak ingin lihat Putri? Tanya Pras ketika malam itu mereka sedang duduk berdua di ruang keluarga. Mama diam karena dia tahu siapa yang Pras maksud. Cantik deh Ma. Dan kata Mas Doni, Putri mirip dengan Mama, makanya cantik. Mama tetap membisu. Kenapa sih Ma? Mereka kan sangat bahagia sekarang. Mas Doni sudah banyak berubah. Harusnya berhasil menyadarkan seseorang hingga menjadi seperti sekarang ini. Kalau hanya mereka yang ingin kamu bicarakan, Mama gak mau mendengar. Tukas Mama ketus. Tapi
Mas Doni sudah bukan Mas Doni yang dulu lagi, Ma. Dia sudah benar-benar berubah. Dulu Mama gak suka Mas Doni kan karena tingkah lakunya. Tapi sekarang Mama udah gak punya alasan lagi untuk terus membencinya. Mama sekarang harus berusaha menerima mereka, Ma, dan membenarkan sikap Mbak Gea. Ya sudah, kalau kamu pikir Gea benar, kamu juga boleh mengikuti jejak Gea, teriak Mama marah. Bukannya begitu, Ma. Pras cuma, kalau memang aku harus kehilangan lagi anakku, aku tidak apa-apa, ucap Mama pedih, namun masih tetap semarah tadi. Mungkin nasibku memang harus begini, hanya punya 2 anak, tapi dua-duanya pemberontak dan keras kepala. Pras gak merasa begitu, Mah. Pras kan belum pernah menentang Mama menjadi wali pada pernikahan Gea. Apa itu bukan penentangan? Mama geram. Aku hanya mencoba membantu karena tidak ingin mereka semakin mendapat kesulitan. Sama saja kan, membantu mereka berarti menentang Mama. Kami menentang karena Mama keras. Dan mungkin kalau Mama tidak juga berubah, Pras memang akan melakukan hal sama. Akhirnya Pras pun tak bisa lagi berpura-pura. Apalagi cintanya pada Vika semakin terasa sulit dihalau. Dan dia yakin sekali Vika tidak akan bisa memasuki dunia Mama, tidak akan bisa diterima dengan baik sebagai menantu. Kamu bilang apa? Akan melakukan hal yang sama? Baguslah, tukas Mama dingin. Rupanya Mama harus segera menghubungi pengacara Mama untuk membuat surat wasiat sebelum Mama meninggal karena ulahmu dan Gea. Dan dalam surat itu, Mama akan tuliskan bahwa seluruh harta Mama dan harta peninggalan Papa akan Mama serahkan pada Bi Rida dan Vika. Apa? Pras terkejut, bukan karena ia dan Gea tidak mendapat bagian, tapi terkejut karena Mama menyebut nama Vika. Perlu Mama ulangi, seluruh harta Mama akan Mama wariskan pada Bi Rida dan Vika. Dan kamu boleh pergi dari sini setelah itu dan biarkan Mama tenang menghabiskan masa tua Mama bersama mereka. Soalnya Mama lebih percaya pada kesetiaan mereka daripada kamu dan Gea. Ma, apa Mama sangat menyayangi Vika? Tentu saja, tahun depan rencananya Mama akan menyekolahkan dia. Dia harus kuliah supaya pendidikannya sejajar dengan Gea dan kamu. Dan dia akan jadi anak Mama, menggantikan kalian berdua. Dia boleh jadi anak Mama, tapi jangan gantikan kami, Mah. Dia dan aku akan tinggal di sini bersama Mama. Bukannya tadi kamu bilang kamu mau pergi seperti Gea juga? Pras menggeleng. Karena takut tidak mendapat warisan. Bukan itu, tapi aku mencintai Vika, Ma. Apa? Mama terkejut. Pras tahu Mama tidak akan setuju. Vika bukan dari kalangan kita. Tapi Pras mencintainya. Dan bukan karena harta warisan Mama. Pras tulus mencintainya. Bahkan bila Vika tak mendapatkan apapun dari Mama. Juga bila Mama memutuskan untuk mengusir Pras dari rumah, Pras akan tetap mencintainya. Tapi tolonglah, Ma, restui cinta kami. Bukankah Mama pun sangat menyayangi Vika? Kamu bersungguh-sungguh, Pras? Iya. Devi? Pras menggeleng. Tidak lagi, Mah. Mama terdiam. Sudah sejak lama Mama malah ingin menyatukan mereka. Karena dia sangat menyayangi Vika dan ingin menganggapnya anak. Malah kalau boleh, dulu Vika akan diadopsinya. Dan sekarang Pras malah mencintainya. Mama setuju? Ma? Pras memandang Mama tak percaya. Dia kan anak pembantu. Dan Mama gak lupa itu kan? Di mata Mama, Bi Rida bukan pembantu, tapi sahabat Mama, penolong Mama. Dan Mama gak akan berpikir derajat Mama jatuh hanya karena berbesanan dengannya. Kamu kira Mama materialis ya? Mama gak gitu, Pras. Kalau Mama matre, Mama pasti akan dengan senang hati menerima Doni dulu, meskipun anak orang kaya. Tapi harta untuk Mama bukan ukuran. Yang penting kepribadiannya. Dan Vika memenuhi syarat untuk menjadi menantu Mama. Dia gadis yang baik dan Mama sayang padanya. Syukurlah, ternyata dugaan Gia dan Pras tentang Mama selama ini salah.
Mama bukanlah tipe orang tua yang gila harta. Mama hanya ingin anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Maafkan Pras ya, Mah. Pras sempat berpikir yang kurang baik tentang Mama. Gak apa-apa. Mama membelai sayang rambut Pras. Dan terima kasih, Mama mau mengerti perasaan Pras dan mau menerima Vika. Pras menyandarkan kepalanya ke dada Mama. Tapi Pras lupa satu hal. Bahkan yang terpenting daripada pertengkarannya dengan Gea atau keributannya dengan Mama, yaitu dia belum mengungkapkan perasaannya pada Vika. Dan sudah pasti Pras belum tahu maukah Vika mencintainya dan menerima dirinya. Aku datang membawa kabar gembira buat kamu. Pras datang lagi. Tentang apa? Tanya Vika penasaran. Kamu gak usah repot-repot nyari kerjaan. Kok gitu? Vika makin tak mengerti. Kamu kan nganggur setahun ini ya. Dan tahun depan kamu kuliah. Mama yang akan membiayainya. Beneran? Vika benar-benar gembira. Iya. Duh, seneng sekali. Gak percaya rasanya. Tapi Mas gak bohong kan? Ngapain bohong? Pras meyakinkan. Dan ada satu kabar lagi yang kubawa. Kuharap ini lebih membahagiakanmu. Pras tidak melanjutkan, tapi tersenyum lembut. Dan dadanya tiba-tiba saja bergemuruh, berdebar keras tak beraturan. Vika memandangnya penuh tanya. Kita menikah setelah kamu lulus, ucap Pras masih dengan jantung berdegup keras. Tapi setelah mengucapkan itu, rasanya lega sekali. Dan beban di dadanya hilanglah sudah. Kini ia tinggal menunggu jawaban Vika. Dan dia yakin jawaban itu tidak akan mengecewakannya. Tak mungkin Vika menolaknya. Gadis manapun yang tahu siapa dia tidak akan menolak cintanya. Apalagi Vika yang... Vika tertunduk lalu menggeleng lirih. Gak mungkin, Mas. Kenapa enggak? Pras mendekat meraih tangan Vika. Dengan halus Vika melepaskan genggaman Pras. Aku gak bisa, Mas. Kita gak saling cinta kan? Dan lagi aku kan cuma anak pembantu di rumah, Mas. Kamu bukan anak pembantu. Kami tidak menganggapmu seperti itu. Tapi kenyataannya begitu kan? Baiklah, kalau kamu memaksa. Tapi siapapun kamu, aku tidak peduli. Begitupun Mama. Mama? Iya, Mama merestui kita. Vika menggeleng tak percaya. Sungguh, Vik, dan aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Tapi bukankah Mas sudah punya Devi? Itu sudah berlalu. Vika memandang lembut wajah Pras. Sungguh, Vik, aku mencintaimu dan ingin menikah denganmu. Dan karena itu, aku akan disekolahkan, bukan? Supaya kita tidak terlalu berbeda. Tentang sekolahmu, tak ada kaitannya dengan rencana pernikahan kita dan perasaanku padamu. Kita jadi menikah atau tidak, kamu tetap sekolah dan tak akan ada tuntutan kelak. Yang penting sekarang, katakan kamu cinta aku dan mau menjadi kekasihku. Tentang pernikahan, tak perlu tergesa-gesa kita bicarakan. Maaf kalau aku tadi sempat membicarakannya. Mungkin aku terlalu emosi sampai aku lupa kalau kamu masih sangat muda dan masih takut membicarakannya. Bukan itu, Mas. Tapi... Vika tertunduk lagi. Tak berani rasanya ia mengecewakan Pras. Meski ia tak yakin apakah Pras akan benar-benar kecewa bila dia menolaknya. Soalnya ia tak yakin akan tulusnya cinta Pras. Kenapa? Aku gak bisa menerima cinta Mas Pras. Karena kamu ragu? Karena kamu tak percaya? Pras meraih kembali jemari Vika. Aku bersungguh-sungguh, Vik. Lihat mataku, aku gak bohong. Pras menyentuh dagu Vika dan mengangkatnya perlahan. Mata mereka beradu, tapi tak ada getar seperti yang biasa Vika rasakan bila matanya bertatapan dengan Nando. Tak ada apa-apa di hatinya, kecuali rasa iba ketika ia menemukan kepastian pada sepasang mata bagus milik Pras. Kamu mau percaya kan, Vik? Pras memohon. Vika mengangguk. Dan mau menerima cintaku? Aku sudah punya Nando, Mas. Dan cintaku yang hanya satu
telah kuberikan padanya. Iya, Vika memang hanya punya satu cinta, dan cinta itu telah diserahkannya pada Nando, hanya untuk Nando. Nando? Iya, Nando yang waktu itu ada di sini ketika Mas mengantar ibu. Tetanggamu yang pengangguran itu, apa yang kamu harapkan darinya? Pras merasa tak rela. Jangan berkata begitu, Mas. Aku gak mau ada orang yang meremehkannya. Aku tidak meremehkan, tapi aku gak bisa menerima bila dengannya kamu pacaran sekarang. Kamu boleh menolak cintaku, tapi pilihanmu harus yang lebih baik dariku, bukan dengan yang seperti dia. Aku gak peduli penilaian Mas, yang penting aku mencintainya. Terserahlah. Dan tentang sekolah itu, gak usahlah Mas, sampaikan saja rasa terima kasihku pada ibu. Pras mendesah lirih. Aku sudah bilang, jangan kaitkan rencana mama menyekolahkanmu dengan perasaanku. Tapi aku mengecewakanmu kan? Dan mengecewakan hati mama. Mas Pras juga. Gak apa-apa, gak kecewa kok. Aku mengerti perasaanmu. Malah ku minta, lupakan kata-kataku tadi ya. Anggap kamu tidak mendengarkan apa-apa tentang perasaanku. Vika mengangguk. Pras tidak bicara pada siapa-siapa tentang penolakan Vika. Padahal kemarin ia sempat mengabarkan kepada Gea betapa gembiranya ia karena ternyata mama tidak menghalangi perasaannya pada Vika. Vikanya sudah diberitahu. Ngomong cinta ke dia aja belum? Jawab Pras mendadak resah. Belum? Lalu kenapa kamu ngomong ke mama dulu? Untungnya mama setuju. Coba kalau enggak, kamu udah diusir. Vikanya malah nolak kamu. Kan repot, Pras. Gea ikut bingung. Urusan Vika sih kecil. Gak masuk akal kayaknya kalau dia menolakku. Jangan yakin dulu. Kenapa enggak? Aku punya semua yang diimpikan gadis-gadis seperti Vika. Jangan terlalu bangga pada diri sendiri, Pras. Gea menasehati. Jangan pernah merasa menjadi yang terbaik, apalagi yang terhebat. Sebenarnya aku juga merasa begitu. Tapi terus terang saja, untuk gadis-gadis di lingkungan Vika, rasanya aku cukup lumayan buat ditaksir dan tidak pantas untuk disia-siakan. Belum tentu mereka punya pikiran sama. Siapa tahu mereka lebih suka menjalin hubungan dengan lelaki yang punya kehidupan sama dengan mereka. Biasanya, dengan orang yang berasal dari lingkungan yang sama, akan diperoleh rasa damai dan tenang dan merasa tak terbebani karena tidak ada yang memaksa untuk memasuki dunia baru yang bukan dunianya. Pras tidak menyangka lagi. Mungkin Gea benar, dan ternyata Gea memang benar. Vika memilih cowok dari lingkungannya sendiri, Nando. Pras kecewa sekali. Tak pernah ia sangka ia akan menemukan kegagalan sepahit ini. Dengan letih disandarkannya tubuhnya ke dinding kamarnya dan terduduk tanpa gairah di atas karpet. Diambilnya sebatang rokok lalu disulutnya dan diisapnya dalam-dalam. Pras, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Pras tidak mematikan rokoknya. Tak peduli meski mama akan melihatnya sekalipun. Tak peduli meskipun mama akan marah melihatnya merokok. Masuk aja mah, gak dikunci kok, katanya pelan. Pintu pun terbuka dan mama menatapnya tak senang ketika ditemukannya Pras sedang duduk seraya mengisap rokok. Kenapa kamu? Mama meraih rokok di mulutnya. Pras diam dan membiarkan mama melemparkan rokoknya keluar jendela. Ada masalah? Kamu gak ngerokok kan? Lagi iseng aja mah. Kalau begitu, kamu ikut mama yuk, biar gak suntuk di rumah terus. Mama mau kemana? Ke rumah Tante Rina, melayat. Melayat? Siapa yang meninggal mah? Pras kaget. Cucunya, anaknya Mbak Retno. Iya, kamu mau ikut? Iya deh, Pras ikut. Dan mereka pun pergi berdua. Rumah Tante Rina tentu saja ramai oleh pelayat. Meskipun yang meninggal cuma bayi berumur 5 bulan sebaya dengan Putri. Pras pun ikut berduka. Ini cucu pertama Tante Rina dan anak pertama Mbak Retno dan Mas Aji. Tangis pilu mengisi ruangan itu. Mbak Retno langsung memeluk mama ketika mereka sampai di hadapannya dan terisak di dada sahabat ibunya itu. Sabar ya nak,
"Ini ujian dari Allah," ucap Mama Pras sedih. Retno mengangguk, lalu dilepaskannya pelukannya dan disusutnya air mata. Pras menyalaminya setelah Mama dan tak lupa mengucapkan rasa bela sungkawanya. "Tante gak lihat Mama?" kata Kemala. "Mama di kamar, Tante," jawab Retno. Dan setelah melihat jenazah bayi Retno, Kemala melangkah ke kamar Tante Rina, sementara Pras bergabung dengan pelayat yang lainnya. "Rina," panggilnya lembut ketika pintu kamar itu didorongnya perlahan. "Malah," Rina langsung memeluknya dan menumpahkan tangisnya yang sejak tadi terasa sulit untuk dihentikan. "Sudahlah Rin, tabahkan hatimu. Rasanya ini sulit diterima." Rina masih terus terisak. Dia belum lama lahir, bahkan masih kurasakan bagaimana bahagianya melihat dia lahir, mendengar dia menangis. Tapi belum puas aku menimangnya, dia harus pergi. Kamu sendiri dapat merasakan gimana bahagianya menerima kelahiran cucu pertama kan? Rina memang lupa kalau antara Kemala dan Gia tak akur lagi. Pikiran Kemala pun melayang dan terbayang di pelupuk matanya tangis cucunya ketika Gia membawanya ke rumah hampir sebulan yang lalu. Tapi Kemala tak menyentuhnya, meskipun saat itu hatinya tergetar dan terusik ingin meraih dan memeluknya. Tapi keangkuhan dan kekerasan hatinya memaksanya untuk tak peduli. Dia begitu cantik, begitu tanpa dosa, dan begitu menggoda. Tangisnya, senyumnya lucu, dan tangan-tangan mungilnya yang selalu menggapai minta digendong, semuanya begitu indah untuk dinikmati. Sejak dia lahir, dia hanya kebahagiaan yang kurasakan. Aku gak pernah lagi kesepian karena tangisnya, tak pernah lagi merasakan sedih karena senyumnya yang menggemaskan. Dan sebentar lagi dia akan bisa bicara, bisa memanggilku, bisa berjalan. Dan tangisnya kian pilu. Kemala semakin kacau, bukan bayi Retno yang dipikirkannya, tapi bayi Gea. Bagaimana rasanya menggendong bayi mungil yang kata Pras sangat montok dan cantik itu? Gimana rasanya menimang si mungil yang kata Doni sangat mirip neneknya itu? Gimana melihatnya tersenyum, melihatnya meronta minta digendong, melihatnya, tiba-tiba saja kerinduan itu begitu menggumpal dan tak terbendung. Dan pulang dari sana, Pras terkejut karena Mama tidak ingin diantar ke rumah, tapi ke rumah Gea. "Pras gak salah dengar kan, Mah?" Pras sangat terkejut, dan Pras yang seharusnya sedang berduka karena cintanya ditolak Vika itu jadi lupa pada masalahnya. "Mama kangen cucu Mama," ucap Mama lirih. "Syukurlah, akhirnya Mama." Pras tidak melanjutkan, ia sangat terharu. Sementara orang lain menangis kehilangan cucunya, Mama malah mencampakkan cucu Mama. Betapa jahatnya, ucap wanita itu pedih. Pras tidak berkomentar, tapi memacu mobilnya dengan bersemangat. Tak dapat ia bayangkan bagaimana suasana di rumah Mbak Gea nanti. Apalagi sekarang hari Minggu, jadi sudah bisa dipastikan kalau Mas Doni pun ada di rumah. Dan sampailah mereka di rumah mungil milik Gea. "Ini rumahnya?" tanya Mama pada Pras. "Iya, gak gede, tapi bagus kan, Mah?" "Iya, bagus dan asri. Sejuk lagi. Gea emang pandai mengurus tanaman." Pujinya senang. Mereka turun. Pras membimbing Mama menuju pintu. Entah kenapa perasaan wanita itu begitu berdebar dan tak bisa dibayangkan gimana yang akan terjadi. Pras mengetuk pintunya perlahan dan Mama berusaha menenangkan pikirannya. Pintu pun terbuka perlahan dan Gea tak percaya pada pandangannya. "Mama?" ucapnya bagai mimpi. Mama tersenyum dengan bibir gemetar. "Mama boleh kan datang ke sini? Mama pengen lihat Putri." "Ma." Gea menghambur ke dada Mama dan menangis. Mama menegap erat tubuh putri sulungnya itu. Sudah lama mereka tak seperti ini. Sudah lama mereka hanya bertengkar. Gea tidak tahu harus bicara apa. Ini seperti mimpi dan sulit dipercaya. Tapi ini nyata. Mama datang. Padahal Gea sudah begitu putus asa untuk mendapatkan kembali cinta Mama. Mama melepaskan dekapannya, lalu dikecupnya penuh cinta kening Gea. "Mana cucu Mama?" tanyanya gemetar,
oleh tangis yang tertahan. "Di dalam, Mah." Gea membawa Mama ke dalam. Pras mengikuti dari belakang, dan Gea pun mengajak Mama ke kamarnya. Karena di sana Putri sedang di tempat tidur bersama Doni. "Don," panggil Gea pada suaminya. Doni yang sedang menciumi anaknya menoleh dan terkejut melihat siapa yang datang. "Mama?" Doni berucap lirih. Mama tersenyum. Doni segera bangkit dari tidurnya, lalu segera melompat turun dan berjalan menghampiri Mama. "Mama boleh mencium dan menggendong cucu Mama kan?" ucapnya pada Doni. Iya Mah, itu sudah pasti." Doni tergagap saking bahagianya. Dan sebelum Mama mencium Putri, Doni terlebih dulu meraih tangan Mama dan menciumnya. Mama membelai kepala Doni dengan lembut. Mama bahagia. Doni telah berhasil membuktikan pada Mama kalau ternyata Doni bisa menjadi ayah dan suami yang baik untuk anak dan cucu Mama. Ini karena dukungan Gea, Mah, dan tentunya berkat doa dan harapan Mama. Doa dan harapan Mama? Mama malah hanya memberikan sumpah serapah, bukan doa. Keluh hati wanita itu miris. Mama melangkah ke tempat tidur, lalu diamatinya sesaat wajah mungil cantik itu. "Cantik ya, Mah? Mirip Mama kan?" ucap Doni. Dan Mama tak mampu lagi membendung air matanya. Butir bening itu tak kuasa ia tahan, hingga mengalir membasahi pipinya yang mulai berkerut. Lalu diraihnya Putri, dibawanya ke dadanya, dan didekapnya erat-erat. Dia menyusut air matanya sebelum diciumnya gadis kecil yang belum pernah dijamahnya. Bahkan dulu tak diperhitungkannya sebagai anggota keluarga, sebagai cucunya, apalagi sebagai darah dagingnya. Putri meronta lucu, mengeluarkan suara-suara manis yang tidak bisa mereka pahami. Tapi Mama merasa Putri sedang memanggilnya, menyapanya, dan meminta kasih sayangnya. Malam ini, Mama ingin merayakan, menyatukannya kembali keluarga mereka. Apalagi ada anggota baru, cantik, mungil, dan lucu. Dan itu tentu saja Putri. Dan karena Vika sudah dianggapnya sebagai anggota keluarga mereka, Mama meminta Pras menjemputnya. Tadinya Pras menolak, tapi karena mereka mendesak, Pras pun menurut. "Terserah kamu, mau atau tidak, tapi ini perintah Mama," kata Pras tak terlalu berharap Vika mau ikut dia atau tidak. "Tentu aku mau, aku kan ikut bahagia juga, malah sangat bahagia." "Kalau begitu, pergi sekarang yuk." "Ayo." Vika setuju. Mereka lalu keluar dan menyusuri gang sebelum sampai ke jalan raya. "Mas gak benci Vika kan?" tanya Vika pelan. "Benci? Kenapa harus benci?" tukas Pras tak senang. "Tapi Mas Pras agak berubah. Padahal Vika ingin kita tetap seperti dulu. Vika ingin Mas Pras tetap menganggap Vika sebagai adik." Pras memang kecewa, apalagi bersikap seperti dulu. Bertemu pun dengan Vika, ia sudah tak ingin. Dia ingin melupakan Vika dan tak ingin ada harapan lagi. "Tolonglah Mas, jangan ubah sikap Mas Pras padaku. Vika sedih dan kehilangan." Pras mendesah lirih, lalu ucapnya berusaha selembut dan semanis mungkin. "Percayalah adik manis, Mas Pras masih tetap sayang kamu." Lalu dilingkarkannya lengannya ke bahu Vika. Tapi betapa tak terduga, dari dalam rumah yang berada tepat di depan jalan yang sedang mereka lalui, Nando keluar. Nando," ucap Vika kaget. Nando memandang sinis mereka, lalu segera pergi. Pras segera melepaskan rangkulannya. "Do," Vika memanggilnya. "Temui aja dulu, jelasin masalahnya. Mungkin dia salah ngerti," saran Pras, berusaha bijaksana. "Nando," Vika memanggilnya sekali lagi, tapi langkah Nando panjang dan cepat, dan Vika tak berniat mengejarnya. "Sebentar ya," katanya pada Pras. Lalu dia masuk ke rumah Rudi. "Rud?" "Rudinya gak ada, Vik," ibunya yang menjawab. "Tadi juga Nando nunggu lama sekali, tapi Rudinya gak muncul-muncul. Ada perlu apa? Nanti deh ibu sampaikan." "Gak ada apa-apa, Bu. Pengen ketemu aja. Nanti saya balik lagi deh. Permisi dulu ya, Bu." "Iya deh. Mari, Bu." Vika pun pamit dan keluar.
Vika menghampiri Pras dengan murung. Temui aja Nandonya dulu, jelasin masalahnya. Mas Pras tunggu di depan deh. Atau Mas Pras perlu ikut? Gak usah deh mas, gak perlu dibesar-besarkan. Tapi entar kamu jadi sedih dan gak tenang. Selain itu, Mas Pras merasa bersalah. Enggak kok, gak apa-apa. Sebenarnya kalau mau jujur, Pras memang ingin mereka putus saja. Apalagi keadaan Nando seperti itu. Tapi melihat betapa murungnya Vika, Pras merasa tak tega. Gimana? Terus jalan? Atau Vika mau bicara dengan Nando dulu? Kita jalan deh, kata Vika mesti dengan wajah murungnya. Ngapain kesini? Bentak Nando ketika Vika datang ke rumahnya. Kamu gak boleh marah begitu Do, kamu harus dengerin aku dulu. Dengerin apa? Yang akan aku dengar cuman kebohongan, cuma tipuan. Do, kenapa kamu gak jujur aja? Nando tak memberi Vika kesempatan untuk bicara. Kenapa? Kamu gak berterus terang saja tentang hubunganmu dengan Pras, supaya aku gak perlu mencintaimu. Aku tahu aku miskin, aku gak pantas buatmu, tapi aku juga gak pantas ditipu, Vik. Geram Nando marah. Aku gak nipu kamu. Lalu apa namanya? Bila di depanku bilang cinta, tapi di belakangku jalan berangkulan. Denganku saja, kamu gak berani bergandengan, jalan di gang sana. Tapi dengan Pras, lalu apa artinya kalau bukan pacaran? Kamu gak bakal percaya kalau kukatakan. Emang gak percaya? Bentak Nando. Nando, oke. Nando menurutkan nada suaranya. Mungkin kalian memang benar-benar pacaran, tapi karena kamu kasihan padaku yang miskin ini, maka kamu berpura-pura mencintai aku, iya kan? Benar begitu kan? Terserah, ku bilang tidak pun, kamu tidak akan percaya. Gantian Vika yang berteriak. Dan ketika dia tak mampu lagi menahan tangisnya, dia segera berbalik dan berlari pulang. Nando segera berlari ke kamarnya, menendang pintunya keras lalu membantingnya. Setelah dia berada di dalam, pintu yang tidak terlalu kuat itu bergetar. Untungnya tidak sampai lepas dari engselnya. Dan lebih untung lagi, tidak ada siapa-siapa di rumah itu, kecuali dia sendiri. Nando marah sekali. Nando benci dibohongi, ditipu, apalagi dihianati, dan lebih menyakitkan lagi, Vika yang melakukannya. Nando tidak tahu gimana cara menghilangkan sakit di dadanya. Nando tidak tahu gimana menghilangkan pedih yang terasa menghimpit batinnya. Tapi tiba-tiba saja Nando ingat Alex. Alex bilang memakai obat bisa menghapus segala masalah. Enak deh Du, tetap enjoy meskipun banyak masalah. Coba deh, katanya menyarankan Nando menelan sebutir pil yang dia bilang bernama Nipam. Nando menggeleng. Gak mau ah, gak berani, lagian kan dosa, payah. Tapi kalau itu benar, kalau dengan menelan pil-pil itu segala masalah bisa sirna, kenapa Nando tidak mencobanya aja? Ada uang di lemarinya, tidak banyak, entah cukup entah tidak untuk membeli obat itu. Tapi Nando membawanya. Sepertinya Nando memang tidak punya cara lain selain itu. Nando segera keluar mencari Alex yang biasanya menyimpan obat-obatan terlarang dan juga menjual obat-obatan itu. Tapi Nando tak pernah menanggapi. Apalagi Vika kan sering menasehati agar tak tergelincir dengan situasi buruk teman-temannya yang sudah ketergantungan obat-obatan itu. Itu kan gak bagus Do. Selain merusak moral, juga merusak tubuh. Dan aku gak mau kamu seperti itu. Nasihat Vika selalu. Dan kalau kamu sampai memakainya, aku akan sangat kecewa sekali. Percaya deh, aku gak bakal ngecewain kamu, janji Nando. Tapi sekarang Vika sudah mengecewakannya. Jadi kenapa Nando tidak membalasnya? Dan janji itu sudah tidak berlaku lagi. Seperti juga janji Vika tentang kesetiaan dan cintanya. Nando nekat ke rumah Alex. Dan kebetulan sekali Alex ada di rumah. Ada apa Do? Tumben, sapa Alex. Lagi suntuk nih Lex. Kamu masih ada persediaan kan? Tanya Nando langsung ke persoalannya. Persediaan apa? Apalagi? Apa sih? Alex pura-pura tak mengerti. Barang yang biasa kamu jual, ada kan? Alex tertawa.
Sejak kapan kamu memakainya? Mau coba, Lex? Baguslah, ada kemajuan rupanya. Tawa Alex diperlebar. Mana? Nando tak sabar. Duitnya dulu dong. Nando mengeluarkan selembar 10 ribuan. Dan Alex memberikan Nando beberapa butir pil. Untuk pemula yang jenis ini dulu, murah kan? Nando mengangguk. Dia sudah bertekad untuk menggunakan obat-obatan itu. Biar Vika tahu betapa kecewanya Nando. Biar Vika tahu kalau sekarang Nando tidak peduli siapa-siapa lagi. Bahkan dirinya sendiri pun dirusaknya. Yuk Lex, aku pulang. Kalau perlu lagi datang lagi ya. Kalau lagi gak ada duit, boleh ambil dulu kok. Gak usah mikir bayar, itu soal gampang. Kalau sudah berlangganan, kamu bisa bayar kapan saja. Bujuk Alex. Iya deh. Sekarang Nando sudah tidak asing lagi dengan berbagai jenis obat terlarang yang dijual Alex. Dia memakainya tiap kali dia ingin. Dan malam itu, dalam keadaan setengah teler, Nando ke rumah Vika. Hai Vik, sapanya dengan mata memandang sayu wajah Vika. Alex benar, Nando tak lagi merasa sakit, sedikit pun tidak. Apa kabar? Tanya Nando. Kamu mabok ya? Melihat Nando yang agak terhuyung saat melangkah ke arahnya. Dan melihat betapa sayu matanya, Vika curiga. Enggak, siapa bilang aku mabok? Sangkalnya dengan suara lembut dan pelan. Boleh masuk? Masuklah, ajak Vika riang. Tentu saja dia senang dengan kehadiran Nando malam ini. Karena dia sudah sangat rindu. Bahkan sudah berkali-kali ia mencoba datang ke rumah Nando. Tapi Nando tak pernah ada. Dan kalaupun ada, dia tidak mau ditemui. Pras juga pernah mengajak ke rumah Nando untuk meminta maaf dan menjelaskan masalahnya. Tapi Nando malah menutup pintu rumahnya rapat-rapat untuk mereka. Tak ada yang perlu dijelaskan, teriaknya keras. Kalaupun ada penjelasan, itu hanya tipuan. Di belakangku, kalian hanya akan menertawakan aku. Ini semua salah Mas Pras, ucap Pras penuh sesal saat dilihatnya mata Vika basah. Vika cuma menggeleng sedih. Kalau saja Mas Pras tidak, sudahlah Mas, Nando yang keterlaluan. Tapi sekarang Nando malah datang. Mungkin dia tidak kuat menahan rindu. Tapi kenapa dia datang dalam keadaan seperti itu? Vika jadi ngeri. Jadi agak takut melihatnya melangkah terhuyung begitu. Kamu pakai obat dari Alex kan? Tanya Vika. Kemarin ia ketemu Rudy. Vika mencoba bicara pada Rudy. Tapi Rudy bilang Nando sudah berubah. Dan ini kayak Rudy maksud. Obat-obatan apaan? Nando menyeringai. Kamu teler kan? Enggak. Aku udah bilang enggak kok. Dia melangkah lebih dekat. Duduk doh. Vika mempersilahkan. Tapi Nando malah terus melangkah dan mendekat. Vika tidak menyingkir. Dia membiarkan Nando mendekatinya. Tapi Vika tersurut mundur ketika Nando meraih tubuhnya. Cara Nando yang kasar itulah yang membuat Vika merasa perlu menghindar. Padahal biasanya Nando begitu lembut dan selalu bersikap hati-hati. Tapi kenapa sekarang kelihatan berbeda dan liar? Aku rindu kamu, Vik. Dicobanya untuk meraih kembali tubuh Vika. Dan kali ini ia berhasil. Ditariknya Vika ke dalam pelukannya. Begitu kasar dan menyakitkan. Lepaskan do, apa-apaan sih kamu? Vika meronta. Kenapa? Karena kamu lebih suka pelukan Pras. Nando mendekapnya kian erat. Nando, kamu gak boleh begini. Vika berusaha melepaskan diri. Tapi Nando malah kian bernafsu. Dia menciumi wajah Vika dengan beringas. Meskipun Vika mencintainya. Tapi bila Nando memperlakukannya begitu kasar, Vika tetap saja merasa takut. Do! Vika berteriak. Jangan lakukan ini! Tapi Nando kian gencar menyerangnya. Dia menciumi wajah Vika, menciumi lehernya, dan tangannya pun tidak diam. Tangan itu terus bergerak liar, menyentuh bagian-bagian tubuh Vika yang tak layak ia sentuh. Nando! Vika meronta kian keras, tapi perlawanan Vika sia-sia. Meski dalam keadaan setengah teler, Nando tetap kuat. Lepaskan Nando! Aku rindu kamu, ucap Nando gemas dan berusaha melampiaskan nafsunya. Vika tidak putus asa, ia terus meronta dan berusaha melepaskan diri.
Namun Nando mendorongnya hingga ia terjungkal ke kursi dan telentang di sana. Dan kesempatan itu ia gunakan untuk menindihnya. Vika kian takut. Bagaimana kalau Nando memperkosanya? Bagaimana kalau Nando? Vika menendang tubuh Nando dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. "Vika!" Terdengar suara teriakan, menyusul berderitnya pintu depan. "Ibu!" Nando segera menyingkir ketika melihat ibu. "Masya Allah, apa yang kalian lakukan?" Ibu yang tak tahu duduk persoalannya, mengira Vika begitu tak bermoralnya. "Memalukan kamu, Vik." Ibu menampar pipi Vika, dan kesempatan itu Nando gunakan untuk kabur dari sana. "Memalukan, kamu membuat ibu kecewa." "Bu, Nando mabok dan dia berusaha memperkosaku." Vika berusaha menjelaskan. "Bohong, dia kan pacar kamu. Mana mungkin dia memperkosamu?" Duh, kenapa ibu gak percaya? Padahal seluruh tubuh Vika gemetar ketakutan dan wajahnya pucat pasi. Apa ibu kira wajah Vika yang pucat ini karena tertangkap basah oleh ibu, bukan karena takut pada Nando? Seharusnya ibu mengerti dan sudi memeluknya dalam kepanikan dan ketakutan seperti saat ini. Tapi ibu malah memarahinya. "Bagaimana kalau kamu hamil? Bagaimana, Vik? Kita yang sudah miskin ini akan semakin terhina karena kita tidak saja miskin harta, tapi juga miskin iman dan moral. Demi Allah, Bu, jangan bersumpah. Ibu tahu bagaimana perasaanmu pada Nando. Bahkan demi Nando, kamu tolak cinta Pras yang lebih bisa menjanjikan masa depan cerah untuk kamu." Vika menangis dan berlari ke kamarnya. Dan sepanjang malam itu, ibu terus memarahinya dan menyalahkannya. "Kamu bisa membohongi ibu, seolah tak pernah terjadi apa-apa antara kamu dan Nando. Kamu juga bisa membohongi orang-orang bila kamu sampai hamil dengan menggugurkannya. Tapi, bisakah kamu lari dari Allah dan menutupi dosamu di hadapannya? Kita ini orang miskin, Fik. Kita tidak punya apa-apa, tapi kita tidak boleh kehilangan pegangan hidup dan lepas kendali diri." Akhirnya, ibu memutuskan untuk membawa Vika ke rumah Bu Kemala. Vika tidak menolak. "Di sini Vika kan bisa bantu-bantu, Bu. Atau gimana kalau disuruh membantu di rumah Non Gea?" pinta Rida kepada Kemala. "Vika gak perlu jadi pembantu. Tapi kalau Vika mau tinggal di sini, tinggallah. Malah kalau saja Vika mau dan Bibi mengizinkan. Sudah sejak Vika kecil, aku ingin mengajak Vika tinggal di sini. Dan aku malah sudah merencanakan untuk menyekolahkan Vika. Dia harus sekolah supaya bisa bekerja di perusahaan almarhum papanya Pras nanti." "Terima kasih, Bu," ucap Bi Rida. "Sekarang Vikanya mana?" "Ada di teras. Saya menyuruhnya menunggu di sana sampai ibu mengizinkan dia tinggal di sini." "Tentu saja aku izinkan. Malah Pras pasti akan senang. Tapi sebenarnya ada apa sih? Kenapa kamu begitu menginginkan dia di sini? Apa karena supaya dia dekat dengan Pras? Mungkin ini ide Pras. Soalnya Pras sangat mencintai anakmu itu. Cuma kata Pras, Vika lebih ingin mereka menjadi teman atau saudara saja. Dan mungkin menurut kamu dan Pras, sama sekali gak ada hubungannya dengan Den Pras, Bu," potong Rida. Tapi juga tak akan dijelaskannya. Tak boleh ada orang lain yang tahu kalau dia gagal mendidik anak yang hanya satu-satunya itu. "Tapi karena aku merasa semakin tak aman meninggalkan Vika sendiri di rumah. Dulu waktu dia masih sekolah, kan selalu kesini tiap pulang sekolah dan pulang bersama-sama denganku. Atau kalau dia tidak kesini, aku menitipkannya pada tetangga. Tapi sekarang dia kan sudah besar, masa mau dititipkan juga? Tapi entah mengapa, aku selalu berpikir, semakin besar seorang gadis, semakin tak aman dibiarkan sendiri. Apalagi di kami, anak laki-lakinya liar-liar, Bu." "Ya sudah, kalau begitu, ajak saja dia di sini sampai dia kuliah nanti." "Iya, Bu, terima kasih." Dan Vika pun tinggal di sana. Tak ada rasa terpaksa. Dia memang ingin lepas dari Nando. Dia takut Nando akan mengulangi perbuatan gilanya lagi. Nando memandang nanar langit-langit kamarnya. Dia menyesal atas apa yang telah dilakukannya pada Vika. Saat itu dia tak begitu sadar kerinduannya dan pengaruh obat telah membuatnya seperti itu.
membuatnya lepas kendali diri dan tak mampu membendung nafsu. Dan sekarang Nando baru merasakan sesalnya. Betapa sakit hatinya. Vika boleh mengkhianatinya, tapi tidak seharusnya Nando membalasnya sekasar itu. Tidak sewajarnya ia merusak Vika dan menghancurkan hatinya dengan menodainya. Untungnya tidak sampai terjadi. Nando tak berani lagi bertemu Vika. Sekarang Nando tak sanggup lagi melihatnya. Tak sanggup, Nando telah begitu jahat padanya. Sangat jahat. "Do." Pintu kamar Nando terdorong dari luar, lalu tubuh Sesa pun menyembul. "Kamu, Sa, ada apa?" tanya Nando lesu, tanpa bangkit dari tidurnya. "Gak ada apa-apa, pengen ketemu aja." "Kalau gak ada apa-apa, gak usah temui aku deh. Aku lagi ingin sendiri nih," katanya tanpa nada mengusir, kecuali tak ingin ditemani. Dan saat ini dia memang sedang ingin sendiri. "Kenapa sih? Sedang ada masalah ya?" Sesa duduk di dekat Nando. Nando menggeleng lirih, dan sambil begitu dicobanya menghalau bayangan Vika dan dihapusnya dari benaknya wajah Vika yang ketakutan dan tubuhnya yang meronta-ronta dari pelukannya. Melihat betapa lusunya Nando, Sesa meraba kening cowok itu. "Gak apa-apa kok." "Ya aku memang gak apa-apa. Tapi kenapa lesu banget sih?" Nando tak menjawab, tapi memejamkan matanya. Sesa membelai sayang kening Nando dan menyibak rambut yang menutupi keningnya itu. "Karena Vika kan?" tanya Sesa penuh perhatian. Nando tak menjawab. "Ibunya sengaja membawa Vika untuk memisahkan kalian kan, Do?" Nando terkejut dan segera membuka matanya. "Apa? Ibunya membawa Vika? Kemana? Kamu gak tahu? Vika kan ikut keluarga Pras dan tinggal di sana. Tahu Pras kan?" Ah, Vika, semakin jauh rasanya dia kini. "Kenapa sih, Do? Ibunya gak suka kamu ya? Makanya dia ikut ke sana? Atau ibunya sengaja mau menurunkan profesinya sebagai pembantu pada Vika?" Kalimat terakhir diucapkannya dengan nada mengejek. Nando diam. "Tapi gak usah dipikirkan deh, Do. Kan masih ada aku." Sesa tersenyum. Nando tidak menanggapi. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.